Aduh, capek banget hari ini. Banyak kegiatan dari pagi sampai sore. Mana nggak dikasih kesempatan istirahat pula. Kamu lagi ngeluh aja kalimatnya salah. Kalimat kamu itu kalimat seru, tapi tidak lengkap karena tidak ada subjeknya. Apaan sih, Mah? Hidup lagi capek-capeknya juga. Mau curhat aja masih dikoreksi. Seharusnya biar lengkap, kamu ngeluhnya, aduh, aku lelah sekali hari ini. Banyak kegiatan yang harus diikuti dari pagi sampai sore. Tetapi aku tidak diberi kesempatan untuk istirahat. Kalau seperti itu, jadi kalimat majemuk juga dong, Mah. Tentu, karena kalimat tersebut biasa disebut sebagai kalimat majemuk setara sebab akibat. Oh iya, memang kegiatannya hari ini apa saja? Bukannya baru hari pertama ya? Iya sih, Mah. Tapi tadi padat banget kegiatannya, Mah. Apalagi disuruh berdiri lama banget. Mana panas lagi. Ini bajuku aja sampai basah banget karena panas banget tadi. Soalnya tadi setelah sambutan rektor, ada lagi dari menteri. Habis itu masih ada tampilan dari UKM. Baru habis itu ditutup panitianya. Kamu ngomong apa sih? Kok diulang-ulang? Kecapean banget ya kamu sampai sebegitu nggak jelasnya kalimatmu. Harusnya kayak gini nih. Kegiatan tadi berlangsung sangat padat. Dimulai dengan pemberian sambutan oleh rektor dan menteri, dilanjutkan penampilan UKM, dan ditutup oleh panitia. Jadi lebih mudah dipahami kan? Namanya kesejajaran, syarat dalam kalimat efektif. Kan masih berlanjut kan? Nggak sekalian aja kita koreksi MC-nya, Mah. Boleh. Menurutmu ada yang salah nggak dari MC-nya? Soalnya walaupun MC sudah menyiapkan, ketika lagi menyampaikan sering terdapat kesalahan yang sama loh. Seingatku sih tadi MC-nya ada bilang, kepada Bapak Andi, Rektor Sunip University, waktu dan tempat dipersilahkan. Padahal kan seharusnya langsung ya, kepada Rektor Sunip University, Bapak Andi kami persilahkan. Nah, itu contoh kalimat yang sering banget diucapkan sama MC. Padahal itu tidak memenuhi syarat kelogisan dalam kalimat efektif. Sudah pintar nih anak mama. Jelas dong, siapa dulu? Oh iya, Mah. Nanti teman-temanku mau datang buat nugas bareng di sini, boleh kan ya? Boleh. Kalau begitu, mama siapin cemilan buat kalian ya. Kamu juga ganti baju dulu, Gi. Bau. Mama ih. 2 jam kemudian. Uhuy. Sudah siap nih tugasnya. Gue aja nggak tahu tugasnya, Ton. Sambil merem-merem tadi gue waktu dijelasin. Makanya jangan tidur mulu loh. Itu diminta bikin paragraf gitu, tapi harus pakai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sama ada definisi luas gitu deh. Ya elah, namanya juga ngantuk, bro. Lagian definisi luas itu apaan sih maksudnya? Definisi luas itu definisi yang menjelasin sesuatu minimal ada 1 paragrafnya gitu. Walah, gampang lah itu. Coba aku bikin dulu ya. Nanti lo koreksi ya. 5 menit kemudian. Lihat nih kerjaan gue. Menurut lo gimana? Mana sih nih? Coba lihat deh. Komandan Luffy adalah seorang kapten bajak laut yang memiliki kekuatan luar biasa setelah memakan Demon Fruit, yaitu pisang Ambon. Pisang Ambon? Tidak hanya terkenal sebagai pribadi yang lugas, tetapi juga terkenal ringan tangan karena suka membantu anak buahnya yang mengalami kesulitan. Ia juga terkenal dengan komandan yang memiliki mental baja, bla bla bla. Bro, udah bagus sih teksnya, tapi mungkin ada beberapa yang perlu dibetulin nih. Kayak tulisan Luffy, setelah kata komandan harusnya ditulis huruf kapital. Kenapa? Karena menulis nama orang setelah jabatan itu harus diawali dengan huruf kapital. Oh, gitu ya, bro. Ada lagi nggak yang perlu dikoreksi? Ini Demon Fruit apa nggak diterjemahin ke bahasa Indonesia saja, bro? Kalau itu kayaknya nggak apa-apa deh. Karena gue udah tulis pakai huruf miring. Yang artinya kata itu dari bahasa asing, bro. Sesuai sama materi kita yang lalu tentang ragam tulisan, bro. Oke lah, bagus bro. Diksinya juga udah pas nih. Misal kayak kata yang berkonotasi seperti ringan tangan. Lalu ada konjungsi korelatif juga yang bikin teksnya jadi lebih bermakna gitu. Bro, toilet sebelah mana? Aku mendadak panggilan alam nih.
Itu di pojokan, bro. Bu, ini kebelat saya, izin kencing ya Bu. Joro, lu izin deh harusnya. Buang air kecil. Nah, karena diksi bukan cuma pemilihan kata, tapi juga menggambarkan kesopanan lu gitu loh bro. Apalagi sama orang yang lebih tua. Iya, maaf Tante. Mah, mumpung di sini, sekalian dong mah. Ada satu tugas lagi nih yang kita masih belum paham. Tentang paragraf akademik gitu. Iya tante, sudah baca materi tapi masih belum paham nih si Joro. Hehehe, boleh. Kalian yang belum paham bagian apa? Aku tadi baca ada syarat paragraf padu yang penting untuk bikin tulisan yang bagus gitu tante. Tapi masih bingung juga antara kesatuan dan ketuntasan. Bedanya apa sih tante? Kesatuan. Paragraf itu harus punya satu gagasan utama. Kalau ketuntasan artinya paragraf itu harus tuntas dan urut. Juga harus konsisten dari sudut pandang penulis. Syarat lainnya apa? Kepaduan antar kalimat pakai repetisi, sinonim, atau kata kunci. Nah, bener banget itu. Kalau jenis paragraf, kamu tahu. Tahu dong, ada deduktif, yaitu gagasan utama di awal, kemudian induktif, gagasan utama di akhir, ineratif, gagasan utama di tengah, dan paragraf menyebar. Kalau aku sih lebih suka kalimat deduktif ya. Selain itu juga ada paragraf deskriptif untuk mendeskripsikan objek atau situasi. Jadi tante, kalau aku cerita tentang pantai yang indah itu paragraf deskriptif bukan ya tante? Iya, ada deskripsi tentang warna, rupa, dan lainnya. Lalu juga ada narasi yang menceritakan kejadian dengan rincian. Jadi cerita kita hampir terjebak di gua waktu snorkeling itu narasi. Pastinya, eksposisi menjelaskan sebab akibat proses atau analisis. Lalu ada juga argumentasi dan persuasi yang berbeda dalam tujuan pengaruh terhadap pembaca. Aku tadi juga baca tentang pola pengembangan paragraf. Ada perbandingan, pertentangan, dan analogi yang memeriahkan cerita. Sama. Perbandingan membandingkan hal selevel, pertentangan menolak dengan bukti. Kalau analogi membandingkan yang kita kenal dengan yang kurang dikenal. Pola sebab akibat, definisi luas, dan klarifikasi juga penting. Jadi intinya, belajar jenis paragraf dan pola pengembangan paragraf ini bermanfaat banget ya. Iya, pastinya. Selain buat tugas, kalian juga jadi lebih pintar dalam memahami dan menulis teks. Tante kok pengetahuan bahasa Indonesianya bagus banget sih? Apa sih rahasianya, Tan? Rahasianya ya karena Tante pernah belajar waktu sekolah dulu, bahwa bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi guna interaksi sosial. Kalau enggak belajar bahasa, nanti kita tidak bisa saling memahami satu sama lain dong. Iya bener tante. Terus apalagi yang pernah tante pelajari waktu sekolah dulu ya? Tante belajar banyak dimulai dari sejarah bahasa Indonesia sampai dengan penggunaan bahasa Indonesia untuk keperluan skripsi Tante. Sebentar, belajar sejarah. Boleh nggak Tan tolong jelasin sedikit mengenai sejarah lahirnya bahasa Indonesia? Akar bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu, karena bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia yang mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Kemudian, melalui Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dinobatkan sebagai bahasa persatuan kita. Oh begitu. Terus tadi sempat disebutkan skripsi. Skripsi itu apa ya Tan ya? Skripsi adalah karangan ilmiah yang Tante tulis sebagai persyaratan akhir pendidikan sarjana Tante dulu. Apa saja sih yang harus diperhatikan tante untuk membuat skripsi waktu tante bikin skripsi itu? Tentu banyak, misalnya menentukan topik penelitian, latar belakangnya, metode penelitian yang digunakan, dan lain sebagainya. Oh iya, pastikan juga hindari plagiarisme. Plagiarisme itu apa sih tante? Singkatnya, plagiarisme itu penjiplakan yang melanggar hak cipta. Bisa dalam bentuk ide topik penelitian,
atau penyalinan kalimat dari dokumen lain tanpa ada pengutipan atau perizinan. Tips dan triknya dong Tante buat mencegah plagiarisme gitu. Spill dong. Pastikan selalu catat sumber yang digunakan dan gunakan teknik pengutipan yang benar ya. Baik Tante, jadi punya persiapan untuk membuat skripsi nanti nih. Terima kasih banyak ya Tan untuk ilmunya. Sama-sama, kalau membutuhkan bantuan, jangan sungkan untuk menghubungi Tante ya. Siap Tante.